Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak untuk insan penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi akademik, kita akan melaksanakan yang namanya pra-observasi. Kali ini saya ditemani oleh Pak Tauhid. Apa kabarnya Pak Tauhid? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oke, lagi sibuk apa ini Pak Tauhid? Ini proses perbaikan mesin bubut yang kecepatan putarnya kurang maksimal. Jadi ada beberapa komponen yang error. Jadi kegiatannya hari ini itu. Ya, ini kebetulan bengkelnya sedang tidak ada anak-anak ya berarti? Iya, untuk hari ini jadwalnya kosong Pak. Jadwalnya kosong. Karena anak-anak sudah berangkat magang kelas 3. Yeah. Seperti yang sudah kita sampaikan dari Pak Kepala Sekolah terkait pelaksanaan supervisi akademik. Yeah. Nah, sebelum kita melaksanakan supervisi akademik, kita akan melaksanakan yang namanya pra-observasi. Nah, dari pra-observasi ini, Pak Tauhid, saya akan melakukan beberapa percakapan atau pertanyaan terkait pelaksanaan observasi tersebut. Terkait yang diantaranya untuk tujuan pembelajaran besok untuk pelaksanaan observasinya, kalau boleh tahu tentang apa Pak Tauhid? Nah, di sini besok untuk observasi ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami gambar kerja dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan langkah kerja pembubutan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempersiapkan mesin bubut dan alat pendukungnya sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat dengan baik dan benar. Kenapa di akhir kalimat dengan baik dan benar? Karena kalau prosesnya baik, hasilnya pasti benar, gitu. Tapi kalau tidak benar, prosesnya tidak baik, hasilnya tidak akan benar. Oke, baik. Menarik sekali. Berarti nanti kalau boleh tahu nih, area yang mau dikembangkan terkait apa nih Pak Tauhid untuk terkait KBM tersebut? Untuk pengembangannya, yang pertama itu tentang pemahaman pembubutan untuk jenis pekerjaan tertentu. Jadi saya harapkan anak-anak itu yang pertama itu paham dulu teorinya maupun persiapan untuk pekerjaan tersebut. Yang kedua itu kompetensinya. Jadi setelah nanti teori sudah paham, sudah benar, kemudian nanti waktu prakteknya dibuktikan dengan waktu praktek tadi. Dibuktikan dengan waktu praktek tadi. Nah, sangat menarik berarti ya. Berarti nanti anak-anak selain teori, praktek juga bisa didapat ya untuk tujuan area pengembangannya. Nah, kalau boleh tahu untuk hal tersebut strategi persiapannya seperti apa agar tujuan atau area pengembangan yang Pak Tauhid rencanakan itu bisa berjalan? Jadi strateginya itu yang pertama asesmen awal. Itu pasti karena kita ingin mengelompokkan sesuai dengan metode gaya belajarnya. Yang kedua pengelompokan beserta dengan tugas pembuatan job sheet-nya. Yang terakhir mempresentasikan. Kalau nanti sudah selesai semua, baru nanti praktek di workshop. Oke, baik, sangat menarik sekali terkait serangkaiannya tersebut. Nah, kalau begitu kira-kira kapan Mbak Tauhid kita bisa melaksanakan observasi tersebut? Untuk observasi akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 7 November 2024 di ruang teori praktis Bengkel Teknik Pemesinan. Baik. Semoga nanti apa yang Pak Tauhid rencanakan, apa yang menjadi area pengembangan dari proses pembelajaran Pak Tauhid bisa berjalan dengan baik. Amin. Selamat mempersiapkan hal tersebut dan semoga ketika observasi bisa berjalan dengan baik. Siap. Demikian tadi terkait percakapan pra-observasi supervisi akademik. Semoga nanti bisa berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Saya akhiri, dan untuk lebih jelasnya kita simak video untuk pelaksanaan supervisi berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ya, selamat pagi.
Pagi luar biasa, yes. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, kita melanjutkan materi yang minggu depan. Sebelum memulai pelajaran, perwakilan dari siswa untuk memimpin berdoa. Silakan dipimpin terus berdoa. Belum siap, Kak. Belum mulai dengan berdiri. Sebelum marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Akan ibadah ini yang bermanfaat dan berbanyak. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum itu saya absen dulu. Abdul Aziz, Faris, Aldi Rizky, Ardan, Arya Ganu, Chandra, David, di mana kita sudah banyak membahas tentang teknik pemetinan bubut. Nah, di sini kita mereview saja pembelajaran yang kemarin, atau bahasanya apersepsi, merefresh ingatan kalian. Ya, pernahkah Anda melihat atau membaca instruksi kerja atau SOP yang ditulis pada dosis atau gambar kerja? Kenapa? Ya. Pernah lihat SOP atau instruksi kerja? Ya pernah, Pak. Di mana lihatnya? Ya pernah lihat di media sosial, Pak, atau di internet. Di media sosial dan di internet. Ya. Ya. Jadi nanti kita fokus tentang pembuatan SOP atau agenda kerja ini. Saya harapkan orang teknik wajib bisa membaca gambar kerja atau membuat naskah kerja. Standar pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan jenis mesin bubut lainnya, yaitu untuk melakukan pembubutan buka facing, rata, lurus, bertingkat, tirus, profil, alur, memotong, mengulir, mengebor, memperbesar lubang, dan mengkatel, dan lain sebagainya. Jadi banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan menggunakan mesin bubut. Jadi banyak jenisnya. Pahat bubut merupakan salah satu alat potong yang sangat diperlukan. Kemudian pada proses pembubutan, karena pahat bubut dengan berbagai jenisnya dapat membuat benda kerja dengan berbagai bentuk sesuai tuntutan pekerjaan. Jadi kalau kalian tidak paham tentang geometri, tentang bentuk dari pahat bubut, nanti akan kesulitan ketika proses di mesin atau pembuatan jobisnya. Jadi pahat bubut ini sangat penting. Misalkan bubut rata, bentuk pahatnya seperti apa? Bubut alur, bentuknya seperti apa? Atau geometrisnya. Bubut ulir, bentuknya seperti apa? Sudutnya berapa, geometrisnya seperti apa. Jadi harus kalian benar-benar paham tentang pahat bubut. Karena ini adalah bersabar dalam proses adalah kunci sukses. Jadi ketika kalian membuat ini, contoh misalkan membuat ini, kalian harus berproses dulu.
proses itu membutuhkan kesabaran. Tadi pelajari ketika di bubut atau di sekolah akan diaplikasikan di industri. Contohnya pembuatan mur untuk connecting rod di mobil F1. Kalian buat ini aja, gajinya sudah besar. Buat ini saja. Dengan catatan harus banyak kompetensi yang kalian ketahui. Yang pertama adalah kompetensi pembacaan alat ukur. Semua alat ukur mekanik presisi, jarak sorong, mikrometer dan lain sebagainya. Yang kedua harus bisa membaca gambar kerja atau membuat angka kerja yang akan dijelaskan hari ini. Tanda pengerjaan, simbol dan lain sebagainya. Yang terakhir, mengoperasikan mesin beserta kelengkapannya. Kalau mesin bubut, kelengkapannya apa saja yang diperlukan untuk membuat benda ini. Kalau mesin press nanti lain lagi. Mesin cetrap tentang pembubutan eksentrik. Ini namanya bubut eksentrik. Nah, dari video ini menjelaskan ketika kalian motivasi dari video ini adalah seberapa besar ada dan jauh. Misalkan berangkat sekolah banyak bocor, berangkat sekolah uang sakunya pas-pasan hanya untuk beli bensin dan lain sebagainya, itu adalah sebuah ujian. Kalian tidak akan bisa sukses tanpa diuji. Kalian tidak akan naik ke kelas 2 dari kelas 1 tanpa melakukan proses ujian. Jadi ujian itu adalah mengetahui untuk ketika selanjutnya apakah kalian sudah siap atau tidak. Jadi dilaksanakan ujian. Penentuan mesin, proses sampai dengan finishing. Nah, selanjutnya peserta didik mampu menjelaskan angka kerja pembubutan hal baik dan benar. Jadi ini nanti berhubungan dengan public speaking. Makanya kalian setiap selesai membuat job, pasti saya tugasi untuk membuat video pendek dan membuat langkah kerjanya untuk diupload di sosmed dan Google Drive ya, sudah saya fasilitasi. Ya, jadi ini nanti berhubungan ketika kalian melamar pekerjaan. Ada namanya tes interview. Tes interview itu tes wawancara. Jadi public speakingnya atau kalian cara komunikasinya itu bagaimana nanti akan dipakai ketika kalian melamar pekerjaan. Selanjutnya, peserta didik mampu mempersiapkan kalian telah dibuat dengan baik dan benar. Kenapa saya tambahin dengan baik dan benar? Kalian hanya baik saja, tidak benar, ukuran benda kerja kalian tidak akan presisi. Kalau kalian hanya benar saja tidak baik, nanti menimbulkan kecelakaan kerja. Karena saya beri asesmen, biar nanti mengetahui seberapa pemahaman yang kalian dapat tentang pembelajaran kemarin. Ini saya beri waktu 15 menit. Ya. Satu anak saja yang ambil biar tertib. Ayo diambil. Teknik pemetikan bubut, karena hampir semua pekerjaan tidak akan terlepas dari proses pembubutan. Contohnya apa? Pembuatan ulir. Jadi nanti kalau kalian kerja dimanapun berada, nanti dalam bidang konstruksi atau manufaktur kalian pasti akan
menemui tentang menggunakan mesin bubur, pembuatan part atau komponen menggunakan. Ini yang paling saya tekankan. Kalian tidak bisa membuat ini tanpa mempelajari materi-materi tentang pemesinan bubur. Kulir, alur, bentuknya seperti apa. Makanya di minggu kemarin yang membahas tentang pemesinan bubur benar-benar harus paham. Karena untuk membuat prosedur ini dasarnya itu di proses pemesinan bubur. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah gambar kerja peringatan keras atau paling fatal dikeluarkan dari perusahaan tersebut karena kalian tidak menerapkan keselamatan kerja. Selanjutnya menentukan alat yang akan digunakan, yang pertama mesin bubut standar, pahat bubut, tata, alur, kulit, dan lain sebagainya. Kemudian proses penjepitan, jepit benda kerja dengan panjang sekian dan lain sebagainya. Bubur bertingkat, bubur fencing, bubur kulit, alur, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian menentukan alat tekam. Nah, alat tekam ini juga sangat berpengaruh ketika kalian proses pembubutan. Kalau ini offset, yang ini. Kalau inset itu bentuknya T, nanti ini dimasukkan. Ketemunya berapa? Nah, kalau yang inset itu menggunakan dial skala numeriusnya. Kalau yang offset langsung di alatnya. Jadi ini benar-benar sangat pengaruh. Kemudian kalian sebelum menggunakan alat ukur dicek kepresisiannya, ya, atau ketelitiannya 0,01 atau 1/100. Dari 100 eksperimen hanya 1 kesalahan. Semakin dikit salah, berarti alat ukurnya semakin presisi. Ini biasanya disebut namanya mikrometer. Jadi harus benar-benar setinggi kepala kepas atau teleskop. Biar nanti proses pembubutannya kalian bisa maksimal, hasilnya bisa bagus, kemudian dan presisi. Selanjutnya pembubutan permukaan benda kerja, jadi maupun mesin. Ya, jadi kalau Bu TC bisa dari pahatnya bisa maju ke depan, dari depan tarik ke belakang atau mundur pahatnya, atau dari tengah-tengahnya ke depan boleh, ke belakang boleh. Nanti tinggal skill kalian dalam proses pembubutan itu. Ya, jadi Pak saya lebih suka pahatnya maju noniusnya 2 mili, berarti benda kerjanya berkurang 4 mili. Itu diingat-ingat. Prinsip benda berputar. Ya. Selanjutnya pembubutan tirus. Jadi pembubutan tirus itu ada 3. Ya, bisa menguji roda gigi, bisa menguji kulit dan sebagainya. Namanya stapling. Selanjutnya untuk pembatas dari proses kulir biar aman. Ya, dan yang terakhir untuk biar kulirnya masuk semua dan ini biar bisa rapat. Kalau kalian tidak dialur, nanti ketika diassembly menggunakan ukurnya tidak akan bisa rapat. Selanjutnya proses pembuatan alur. Nah, ini adalah proses pembuatan alur. Materi saya terlalu cepat atau ada yang kurang kalian mengerti. Nah, ini pembuatan kulir. Kulir dibagi 2 menurut arah putarnya. Kalau kulir kanan, ngerasinya pakai tangan kanan. Kalau kulir kiri, ngerasinya pakai tangan kiri. Ya, ngerasi kulirnya.
Kemudian ini adalah geometri dari ulir. Ada side angle, straight, root, minor diameter, big diameter, mayor diameter, single dip, helikalnya. Jadi saya harapkan modulnya dibaca, dipahami. Kalau misalkan kurang paham bisa di-sharingkan ke teman yang sudah paham atau bisa di-sharingkan ke guru prakteknya. Nah, sekarang tugas kelompok pembuatan angka kerja. Nanti saya bagi per kelompok. Mungkin saya tadi sudah saya analisis untuk asesmen awal. Saya bagi sesuai dengan kemampuan yang ada di asesmen awal. Saya bagi merata. Yang bisa, yang belum bisa, sama yang belum bisa sama sekali. Jadi saya bagi biar ada kolaborasi. Biar tidak terpusat yang bisa semua. Yang setengah-setengah semua. Yang belum bisa ya belum bisa. Sampai apapun, kalau misalkan circle-nya, kelompoknya belum bisa semua, ya tetap nggak akan bisa. Makanya nanti setelah ini saya bagi per kelompok. Nanti ada yang bisa, ada yang setengah-setengah bisa, ada yang belum bisa. Nanti dipresentasikan untuk ke depan. Ya. Siap. Saya bagi untuk tugas kelompoknya. Saya beri waktu 20 menit. Ya, yang sudah selesai untuk angka kerjanya bisa dipresentasikan ke depan. Jadi kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang angka kerja yang kami terima dari proyek tadi. Yang pertama yaitu urusan bahan, mesin, dan bahan lainnya yang akan digunakan. 2. Ukuran bahan mula-mula yang akan digunakan. 3. Pelajari cara kerja menyebut. 4. Pelajari cara membuat rasa dan bidang. 5. Pelajari cara mencatur pos. Yang 6. Pelajari cara mengatur suhu temper. Yang 7. Pelajari cara mendesain aluminium pada handle mesin tersebut. Yang 8. Tentang benda-benda dengan cekerahan 3. 9. Membuat casing satu ujung benda kerja. 10. Membuat rata diameter 32 mm kali 40 mm. Yang 11. Bobot vertikal diameter 25 mm kali 16 mm. Yang 12. Bobot jangkauan 1 kali 45 derajat. Yang 13. Membalik mencekap benda kerja terpecah. 14. Bobot tingkat 2 ujung benda kerja. Yang 15. Bobot tingkat diameter 25 mm kali 14 mm. 16. Bobot chamfer 1 kali 45 derajat. Yang terakhir, catat rincian hasil pembuatan sesuai ukuran jangka kerja. Sekian penerangan dari pelanggan jangka 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari serangkaian pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian bisa membuat angka kerja, benda kerja yang telah ditugaskan ke kalian. Yang pertama, inti dari pembuatan angka kerja harus bisa memahami gambar kerja. Pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di gambar kerja ini.
Yang kedua, harus bisa menggunakan atau bisa membaca alat ukur mekanik presisi. Kenapa? Dalam menentukan gambar ini, kalian harus ada nominal angkanya. Misalkan ini buktinya berapa diameternya, itu harus kalian pahami. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengoperasikan mesin beserta kelengkapannya. Jadi, kalau sudah semuanya sudah bisa dari dua kompetensi tersebut, tinggal mengoperasikan mesin saja. Untuk membuat ini, misalkan chamber, prosesnya seperti apa di mesin, membuat jemput bertingkat seperti apa dan seterusnya. Kemudian kesimpulan hari ini, kalian sudah saya anggap bisa membuat SOP atau langkah kerja sudah kerja. Ya, SOP pembuatan langkah kerja pada mesin. Untuk selanjutnya, mungkin dari yang saya bahas materi tentang pembuatan untuk di persyaratan tertentu, ada yang ditanyakan? Mungkin itu untuk kedepannya, untuk minggu besok kita langsung ke workshop untuk pelaksanaan atau pengaplikasian dari benda kerja yang sudah saya tugaskan ke kalian setiap produknya. Inti dari tugas itu, hasil produknya harus presisi dan bagus. Itu jangan lupa tetap semangat. Kita yel-yelkan, kita gaungkan yel-yel SMK Teknik Pak. SMK Teknik Pak, Satu kata, satu tekad, satu tujuan, Teknik Pak Jaya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademis melalui coaching supervisi akademis di modul 2.2. Untuk kali ini saya akan bersama-sama dengan Pak Tauhid. Ya. Bagaimana Pak Tauhid kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Nah, kali ini kita akan melakukan observasi pasca observasi. Jadi percakapan terkait pasca observasi di kelas. Nah, kemarin Pak Tauhid setelah melakukan observasi di kelas, pembelajarannya sudah berjalan dengan baik menurut saya. Nah, Terima kasih. dari pembelajaran tersebut Pak Tauhid mungkin adakah yang perlu direfleksikan dari Pak Tauhid? Ya saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin refleksi yang bisa saya ungkapkan, terutama refleksi tentang bagian perhitungan atau numerasi siswa. Karena di bidang teknik itu berhubungan dengan angka desimal, dan angka desimal itu yang menentukan tingkat kepresisian dari benda kerja. Nah, kelemahannya anak-anak itu perhitungan di angka desimal, kurang lebih seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Kalau kemarin saya mengikuti pelaksanaan observasi di kelas Pak Tauhid, anak-anak sudah sangat antusias dalam proses pembelajaran, dan salah satunya kalau tidak salah itu ada terkait presentasi kelompok ya. 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 Nah, berikutnya berdasarkan area pengembangan yang kita sepakati sebelum kita melaksanakan observasi kemarin, apakah menurut Pak Tauhid ada yang perlu dikembangkan lagi kira-kira Pak Tauhid? Mungkin ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Yang pertama, anak-anak harus lebih public speaking-nya itu lebih dilatih lagi. Kemudian yang kedua, kolaborasi antar kelompok biar mes dalam waktu presentasi, bukan hanya satu anak saja untuk yang presentasikan. Saya harapkan semua dari anak-anak kelompok itu bisa mempresentasikan apa yang telah dibuat atau tugas yang telah diberikan. Oke, baik. Berarti di rencana tindak lanjutnya itu Pak Tauhid mau
berpusat pada itu tadi ya, bagaimana anak-anak itu bukan hanya satu saja yang melakukan presentasi, tapi juga semua anak terlibat dalam proses waktu melaksanakan presentasi kelompoknya. Nah, kira-kira menurut Pak Tauhid strategi apa yang paling pas untuk menentukan terkait kesempatan tersebut, Pak Tauhid, untuk meningkatkan hal tersebut? Mungkin yang pertama ada asesmen awal, dikelompokkan sesuai dengan minat bakatnya masing-masing, biar nanti waktu komunikasi dalam kelompok itu bisa saling memahami, bisa cepat untuk menangkap, karena banyak ada beberapa yang visual sama yang auditorium itu tidak mes. Makanya nanti adanya asesmen awal untuk mengidentifikasi dalam pengelompokan tersebut. Berdasarkan gaya belajar mereka ya? Berdasarkan gaya belajarnya. Oke, sangat luar biasa sekali untuk tindak lanjutnya. Nah, saya tunggu Pak Tauhid, kira-kira kapan nih mau diaksi tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya itu bertahap, Pak, tidak langsung instan. Makanya ya, dari saya nanti ada asesmen awal, kemudian pembimbingan, nanti ada aksinya yang kayak tadi, presentasi tadi. Nanti ada form nilainya kira-kira seperti apa. Nah, dari situ nanti bisa tindak lanjut berikutnya seperti apa. Hal yang harus saya lakukan sebagai guru di mata pelajaran kompetensi keahliannya. Oke, selamat saya ucapkan atas keberhasilan waktu di observasi kemarin. Siap. Nah, semoga apa yang menjadi rencana garis besar tindak lanjut pengembangan dari pembelajaran Pak Tauhid bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih. Demikian tadi percakapan saya terkait pasca observasi kelas yang saya lakukan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Tauhid. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tauhid, kita mengucapkan salam guru penggerak. Ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.